Sahabat MGTV, syarat yang ketiga agar kita bekerja dengan bahagia adalah kita memiliki motivasi untuk sukses atau berhasil. Kita tahu pertama tadi adalah niat yang benar dan lurus. Yang kedua adalah kita memiliki tujuan atau target dalam bekerja kita. Nah, yang ketiga ini jangan lupakan bahwa setelah kita memiliki target ataupun goal dalam bekerja kita, maka yang ketiga itu kita harus memiliki motivasi untuk apa? Untuk sukses, untuk meraih goal kita, meraih target kita, meraih tujuan kita. Jangan sampai kita hanya sebatas menuliskan saja, mencatat saja, tapi nggak ada upaya, nggak ada dorongan dari diri kita untuk mencapai itu. Maka target itu hanya sebatas kertas yang sudah kita tulis dan nggak akan jadi apa-apa begitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk bahwa seseorang itu untuk sukses sunatullahnya itu ya harus bekerja, harus beraktivitas, harus keluar rumah, harus mengerjakan sesuatu begitu, harus bergerak ke arah mana? Ke arah target yang sudah kita tetapkan. Tentu saja targetnya harus sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan syariat Islam. Kalau yang melanggar ya nggak boleh kita targetkan gitu. Nah, motivasi untuk sukses kita bisa belajar kepada sosok teladan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini ada sebuah hadis riwayat Baihaqi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dikatakan bahwa Abu Thalib pernah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah datang menemuiku dan mereka berkata ini dan itu. Maka kasihinilah dirimu dan diriku dan jangan membebaniku dengan urusan yang tidak mampu dipikul olehku dan olehmu. Maka jauhilah mereka dari perkataan yang dapat menyakiti mereka." Ini lihat, Abu Thalib, paman Rasulullah Muhammad SAW, yang selama ini menjadi pelindung, menjadi tempat curhat, boleh jadi menjadi tempat untuk Rasulullah itu, karena beliau yang dari awal itu mengasuh Nabi begitu. Tapi orang yang sangat dihormati begitu saat menyampaikan seperti itu, maka apa jawaban Rasulullah Muhammad SAW? Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kata-kata itu telah membuat Rasulullah SAW mengira bahwa pamannya akan meninggalkannya, dalam arti tidak melindungi lagi karena pamannya sebagai seorang tokoh Quraisy memiliki pengaruh kepada kaumnya agar tidak mengganggu Rasulullah Muhammad SAW dalam berdakwah. Kemudian Rasulullah mengira bahwa pamannya akan meninggalkannya, tidak memberi perlindungan lagi dalam menjalankan usaha dakwah, rela menyerahkannya dan tidak mampu lagi untuk berdiri di pihaknya. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pamanku, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan usaha dakwah ini hingga Allah memenangkannya atau aku binasa dalam perjuangan itu." Lihat, Rasulullah diancam sana sini, kemudian teman-temannya meninggalkannya, teman kecil meninggalkannya, pamannya yang selama ini tempat berlindung, yang dia hormati begitu ya, tapi kemudian menyampaikan seperti itu sebagai pesan dari kaum Quraisy kepada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti kita nih ditegur oleh orang tua, oleh paman yang selama ini mengasihi kita, maka kita kadang-kadang kan terpukul ya, aduh ya Allah ya Robbi ampun gitu, terima kasih gitu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ini semangat untuk sukses di dalam dakwah ya. "Ya pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan meninggalkan jalan dakwah ini hingga Allah memenangkannya atau aku binasa dalam perjuangan ini." Ini sebuah motivasi, semangat untuk sukses, untuk mengemban amanah yang sangat berkobar-kobar luar biasa dalam diri Rasulullah Muhammad SAW ini. Sehingga apa? Sehingga 14 abad setelahnya, dengan semangat dan kegigihan perjuangan Rasulullah inilah kita masih menikmati sejuknya Islam, kedamaian dalam iman, dan kita mengenal keagungan Allah, kita beriman, dan kita menjalankan syariat Islam.
Terbayang tidak kalau waktu itu, Masya Allah, ya, saya nggak bisa membayangkan kalau Rasulullah Muhammad SAW menyerah begitu. Dan memang Allah pilih pribadi Rasulullah itu pribadi yang sangat agung, sangat unggul, di luar ekspektasi manusia manapun begitu ya. Yang sampai kapanpun nggak akan lahir sosok seperti beliau ini. Untuk mengemban di pundak beliau panji dakwah untuk menyebarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bukan manusia yang unggul, Masya Allah, akan menyerah begitu. Namun apa dampaknya kepada kita? Kita menikmati jerih payah Rasulullah Muhammad SAW. Maka bagi kita umat Islam, bersolawat itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah nanti kalau misalnya kita di padang mahsyar begitu ya, Masya Allah, kemudian kita bisa minum air di telaga Kausar milik Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saya bercita-cita ingin tuh berjumpa dengan beliau Muhammad Rasulullah SAW, yang karena perjuangannya saya bisa Islam, saya bisa mengenal Allah, saya bisa mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ingin menurut begitu. Dan kata-katanya cuma sederhana. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dengan perjuangannya, dengan kegigihannya, saya dan kita semua mengenal Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sahabat MKTV, jangan sepelekan semangat untuk mencapai kesuksesan ini. Target bagus, target dunia oke, target akhirat sangat luar biasa sudah kita tulis. Namun bila ada semangat untuk mencapai itu, maka sunatullahnya kita juga nggak akan dapat apa-apa. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa amalan itu ada yang hati, keyakinan kepada Allah, tapi juga ada yang untuk ikhtiar, untuk berusaha, amal lahir kita, yang itu menjadi amal soleh, beribadah kepada Allah SWT. Baik, sahabat MKTV, kita jeda sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Insya Allah berada inspirasi, kita lanjutkan setelah yang satu ini.